Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah yang legitimate, yang dihasilkan lewat proses demokrasi, benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan 3 kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam bangsa Indonesia seperti 5 jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang. Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Begini kan kiamat, Mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini, nggak laku, Pak. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya ini. Milik semua, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nggak bisa diajak suitan ini. Ulama idealnya ini. Milik semua, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nggak bisa diajak suitan ini. Nggak ada anak-anak main kelereng suitnya begitu, itu nggak ada. Ini jari manis, remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking, kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. 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 Julius Kaisar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the Lion of Europe, luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Kelingking.
Hadirin yang saya hormati, kalau 5 pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan tabligh akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan, dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu hatimu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding, menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada 3 macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada 3 macam. 1 di surga, 2 di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya,
walaupun bertentangan dengan nuraninya, karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzubillah. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As. Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jatuh. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Enggak mau, Pak. Oh, rumah saya cuma itu-itunya. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel Amr bin As ini wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja enggak bertingkah. Panggil kamtib. Hei, gusur. Ditarik rumah Yahudi ini, ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini.
sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah, berhari-hari berjalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak? Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustad'afin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu, Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak? Iya. Bapak? Iya. Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak. Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh. Iya. Yahudi. Ya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rak. Selesai. Yahudi? Iya, Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya, lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya, Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu khalifah? Ketemu, Pak. Terus tulang. Ini loh, Pak, salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu, Pak. Goreng ini. Dia ambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi.
Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, gak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi, dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak Gub, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa. Kamu sedikit-sedikit main pusat. Yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi bubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak. Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya. Menang. Pak, sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekadar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden pemimpin di negaranya, gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, Pak Camat pemimpin kecamatannya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab. Hei, kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa? Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil. Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja. Anak yang adil apa adanya ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain. Loh iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari perjuangan menegakkan perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari
Perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya 1 orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang 1 itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh. Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? "I'mali ya Fatimah, i'mali, fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat kau. Fatimah, haji kau. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Ini keadilan. Tidak mentang-mentang putri kesayangan Nabi lalu sudah Fatimah kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Jauh dari semangat nepotisme. Putri beliau sendiri ditekankan, "I'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Beramal kau Fatimah, kalau kau tidak beramal, aku ayahmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Inilah inti dari nilai keadilan. Jauh dari nepotisme, apalagi kolusi. Hadirin yang saya hormati, lalu saya masuk kepada yang keempat. Reformasi keempat yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, menyelamatkan manusia dari gaya hidup sekuler, menyelamatkan manusia dari gaya hidup materialis, mengajarkan keseimbangan, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Betul? Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, persilahkan hiduplah saenake, nek perlu saenake udelmu dhewe. Sayang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon gubernur, yang antri panjang. Calon menteri, mimpi. Calon jenazah, pasti. Betul? Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini jadi rem. Saya kepengen kaya, tapi kalau menipu orang bagaimana dikubur? Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau memfitnah orang bagaimana di akhirat? Melahirkan disiplin. Tujuan keyakinan akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimurahkan rezeki untuk meningkatkan ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti di akhir doa sama-sama kita kumandangkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Tautkan hati kami bangsa Indonesia, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qablik, la